10 kelompok manusia yang tidak Allah terima ibadah solatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama sekali puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesehatan, kesempatan, nikmat iman dan Islam. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul, duduk bersama, bersilaturahim di tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku syafaat beliau yang sangat kita harap-harapkan di hari kemudian. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kembali kita buka pengajian kita setiap malam Kamis, dan malam hari ini di antara jamaah kita ada orang tua kita, yaitu Ibu Hajjah Riyanti Kasmadi, ya Pak ya? Casmadi. Ibu Hajjah Riyanti Casmadi minta didoakan dari kita semua jamaah Masjid Al-Ihsan, karena beliau akan memasuki usia yang ke-71 tahun. Ya, insyaallah hari Sabtu ini sebetulnya, tapi karena momennya ketemunya malam hari ini, maka minta doa kepada kita semua, mudah-mudahan usia yang ke-71 Allah berikan keberkahan umur, Allah berikan kesehatan. Ya, beliau kemarin terkhusus minta supaya Allah berikan kesehatan. Ya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, jauh dari hal-hal yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama sebelum kita memulai pengajian ini, kita doakan bersama-sama Ibu Hajjah Riyanti Casmadi, dan sekaligus ada juga jamaah kita yang akan melaksanakan ibadah umrah, Ibu Asnah, ya, kita doakan juga. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan umrahnya Allah berikan kesehatan dan kemudahan, dan kemudian ibadahnya bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya, dan sampai kembali ke tanah air, ke Rengas Condong ini dengan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha ya Allah jam'an marhuma, wa tafarruqana ya Allah min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa liwalidina wa li asatidina wa li masyayikhina ولمن أحسن وأحب إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لأمر Hajjah Riyanti Casmadi ya Allah,
وسلمها من الآفات والأمراض واشف مرضها يا الله واشف مرضها إنك على كل شيء قدير اللهم صحح جسدها ونور قلوبها يا الله وإلى الخير قربها وعن الشر أبعدها إنك على كل شيء قدير اللهم سلمنا وسلمها يا الله من كل عين ناظر والطاغين والباغين والحاسد والظالمين ومن كل شر ذي شر ومن شر الإنس والشياطين إنك على كل شيء قدير اللهم يا الله يا شافي لا شفاء إلا شفاؤك اشف مرضانا يا الله اشف مرضانا ومرضى هجه ريانتي تسمدي يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا يا الله وتعلم حاجاتنا يا الله فأتنا سؤالنا اللهم يا سامع الدعوات ويا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا يا الله إنك على كل شيء قدير اللهم يا ميسر كل عسير يسر لنا كل عسير يسر لنا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فيسر أمورنا يا الله أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ويسر يا الله لإبو أسنه لسفرها يا الله لأداء عبادة العمرة إلى الحرمين إنك على كل شيء قدير اللهم سهل ويسر يا الله في سفرها ويسر يا الله في سفرها يا الله وسلمها من الآفات وصحح جسدها يا الله إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, mudah-mudahan doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah Rianti Casmadi, Allah berikan kesehatan, Allah angkat penyakitnya, dan kemudian Allah berikan keberkahan umur. Dan untuk Ibu Asnah, Allah berikan kemudahan untuk melaksanakan ibadah umrohnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita mulai pengajian kita. Ini tentang 10 kelompok manusia yang tidak Allah terima ibadah solatnya. Walaupun dia rajin melakukan ibadah solat, sehebat apapun dia melakukan ibadah solat, tapi ternyata ibadah solatnya tidak Allah terima. Mudah-mudahan kita tidak termasuk satu di dalam 10 kelompok ini. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, sebelum kita masuk pada materi kita, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan, salasun man hafaza alaihinna fahuwa waliyun li haqqan wa man dayya'ahunna fahuwa aduwwun li haqqan. Ada 3 macam, siapapun yang menjaga 3 macam ini, kata beliau, maka orang itu akan menjadi kekasihku, akan menjadi waliku, kata Allah. Tapi kalau orang yang menyia-nyiakan 3 macam ini, dia akan menjadi musuhku. Apa yang 3 macam yang jika kita sia-siakan bisa menjadi musuhnya Allah? Yang pertama as-salatu, yang kedua as-saumu, yang ketiga guslul janabah. Yang pertama ibadah salat.
orang yang menjaga ibadah solat akan menjadi kekasih Allah. Orang yang menjaga solat akan dekat dengan Allah. Sementara orang yang menyia-nyiakan dan tidak memperdulikan ibadah solat akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dengan ibadah as-saum, puasa. Karena puasa ini termasuk juga rukun Islam, sama seperti ibadah solat yang harus kita sempurnakan. Yang menyia-nyiakan puasa ini juga akan menjadi musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi di antara, kalau kita persenkan antara laki-laki dan perempuan, kira-kira banyak mana Pak yang tak puasa? Laki-laki atau perempuan? Saya yakin banyaklah laki-laki yang tak puasa dibandingkan perempuan. Kalau ditanya, ngapa Pak tak puasa? Tak tahan dengan rokok, kata dia. Rokok jadi alasan. Ya, kalau seandainya saya tidak merokok, tahanlah puasa. Ya, palingan Ustaz tahan sehari 2 hari lah tidak merokok. Habis itu, udahlah. Ya, sembunyi-sembunyi dia terkadang ketika di rumah ngakunya puasa, di luar rumah puas. Nah itu ya. Jadi terkadang ada model itu Pak. Di rumah ngakunya tetap puasa, dengan keluarganya puasa Pak, puasa. Tapi ketika di luar rumah dia sudah puas. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang menjaga ini akan menjadi kekasih Allah, dan yang menyia-nyiakannya akan menjadi musuh Allah. Ghuslul janabah. Apa itu ghuslul janabah? Mandi hadas besar atau mandi junub. Banyak orang yang tak tahu mandi junub. Pernah saya temuin usia 60 tahun, kalau bapak mandi hadas besar, apa niatnya? Tak ada Ustaz, yang penting mandi belah, kata dia. Yang penting ketika berhadas langsung mandi, tidak ada niat. Orang yang mandi tanpa ada niat seperti ini, itu mandinya tidak sah. Karena mandi hadas besar itu harus pakai niat. Di dalam hati kita yang mau mandi, sengaja aku mandi untuk menghilangkan hadas besar dari tubuhku karena Allah Ta'ala. Itu niat kita di dalam hati sebelum menyiramkan air ke badan kita. Kalau tak ada niat itu, maka bisa dipastikan mandinya tidak sah, walaupun mandinya sampai 100 kali Pak. Kalau tak ada niat itu tak ada nilai, tidak akan bisa menghilangkan hadas. Maka yang terpenting di situ yang kita perhatikan adalah niat. Kalau ada niat, insya Allah mandi hadas besarnya bisa menjadi sah, dan kemudian tidak akan berpengaruh pada ibadah kita yang lain. Maka di sini yang pertama as-shalah, karena salat ini merupakan ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Bahkan salat adalah induknya ibadah. Kalau induknya ini tidak ada, tentunya yang lain itu akan terlantar. Yang lain tidak akan bagus, tidak akan terarah. Maka wajar kalau di sini disebutkan dalam hadis Nabi kita Muhammad, asyratu nafarin la yaqbalullahu salatahum. Ada 10 kelompok manusia yang tidak Allah terima solatnya. Apa yang 10 macam ini? Rajulun shalla wahidan bighairi qiraah. Seseorang yang solat sendirian, sudah solat sendirian, tidak membaca apapun, bahkan Fatihah pun tidak dia baca. Nah, ini solatnya orang yang lolo ini kan itu, atau yang memang belum tahu sama sekali. Kalau yang belum tahu sama sekali, baru masuk Islam, ini masih ada rukhsah, masih ada keringanan. Tapi saya yakin tidak ada lagi model itu ya Pak ya. Orang yang solat tentunya ada yang dia baca. Karena di antara bacaan-bacaan solat, Fatihah kata Nabi
La salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Maka di antara bacaan solat, andaikan ada orang yang memang baru belajar, tidak ada yang bisa, dia hanya hafal surah Al-Fatihah, cukup itulah yang dia baca, selebihnya hanya gerakan saja, maka solatnya sah. Tak ada lagi bacaan rukuk tak tahu, i'tidal enggak tahu, yang dia tahu hanya surah Al-Fatihah, itu sudah sah solatnya. Ya mana tahu kita yang tak pernah belajar, usia lah tua, tak ada yang dapat apa pun. Saya Ustaz cuma dapatnya Fatihah be. Ya bukan karena saya itu baru masuk Islam, enggak. Tapi memang tak pernah belajar, cuma Fatihah lah. Itu pun karena seringnya saya dengar. Itu cuma yang hafal. Maka solatlah walaupun cuma baca surah Al-Fatihah. Ya, kalau yang baru belajar atau yang baru masuk Islam, andaikan dia tidak baca apapun, itu dianggap sah. Yang penting ada gerakan dan mengikuti gerakan-gerakan ibadah solat yang lainnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis ini disebutkan solat sendirian. Terus bagaimana kalau solat berjamaah? Solat berjamaah imam baca Fatihah, sementara makmum diam beh. Alah sudahlah, ditanggung imam lah galo tu, kata dia. Ya, diam, dia tak baca Fatihah sama sekali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin, cuma ngikut amin beh. Habis itu nyap, dah ada sedikit pun baca surah Al-Fatihah. Apakah solatnya sah? Menurut sebagian ulama itu tetap dianggap sah, karena ada keterangan yang mengatakan bahwa Fatihahnya makmum sudah ditanggung imam. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Asy-Syafi'i, solatnya tidak sah. Karena apa? Setiap orang yang melakukan solat, baik itu imam atau makmum, menurut mazhab Asy-Syafi'i wajib membaca Al-Fatihah walaupun itu makmum. Jadi makmum itu tidak ditanggung Fatihahnya oleh imam menurut pendapat yang kuat, dan itulah pendapat mayoritas ulama. Nah, jadi saya sampaikan ini sebagai perbandingan, tapi yang kuat adalah wajib walaupun kita jadi makmum tetap baca Fatihah. Kalau amin itu Ustaz wajib enggak dibaca? Amin itu tidak termasuk satu hal yang wajib dalam solat, tapi dianjurkan, sebuah kesunnahan. Tapi kapan makmum baca amin? Makmum dianjurkan baca amin itu, kata Nabi, idza ammanal imamu fa'aminu. Kalau imammu baca amin, ikutin baca amin. Jadi anjuran dan tata caranya itu imam yang duluan baca amin. Makanya imam harus tahu bagaimana cara solat berjamaah. Kalau imamnya itu tak baca amin, ini makmum sebetulnya enggak dianjurkan baca amin. Karena ada imam yang diam baik, Pak. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, lanjutlah makmum, kata dia. Nah, jadi sebetulnya makmum itu enggak dianjurkan baca amin kalau imamnya enggak baca. Idza ammanal imamu fa'aminu, kata Nabi. Kalau imammu baca amin, ikutinlah baca amin. Kalau imamnya kita pun mulai juga lah di belakang. Amin. Nah, begitu tata caranya. Ya, maka siapapun di antara kita yang ada di tempat ini kemudian kita menjadi imam, maka ingat, selesai waladdallin, kita imam harus membaca amin. Cuman kadang makmumnya enggak sabaran. Ya, belum lagi selesai dolinnya, amin katanya di belakang. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang jelas kalau laki-laki dengan laki-laki ataupun jamaahnya perempuan, imamnya laki-laki, imam itu berdirinya di depan.
Ini sudah sering saya sampaikan, ya. Kalau laki-laki yang menjadi imam, maka imam itu berdirinya di depan jamaah. Tapi kalau ibu-ibu sesama ibu-ibu, perempuan sesama perempuan yang melakukan ibadah solat berjamaah, imam tidak terlihat mana imam mana makmumnya. Kenapa? Karena imam itu letaknya piwastihinna, di tengah-tengah jamaah kaum ibu itu. Jaraknya hanya beberapa ruas jari saja. Ya, dia lebih maju dikit tapi beberapa ruas jari, tidak begitu terlihat. Posisinya tetap di tengah, tapi hampir sejajar dengan ibu-ibu yang lain. Jadi kalau umpama selama ini kaum ibu ada yang berjamaah sesama ibu-ibu, imamnya di depan, dirobah, ya. Mulai sekarang kalau seandainya berjamaah sesama kaum ibu, nah, yang menjadi imam letaknya di tengah-tengah, tidak begitu jauh jaraknya dengan jamaah ibu-ibu yang lain. Begitu ketentuan dan tata cara yang berlaku. Kemudian yang kedua, wa rajulun yusalli wa la yuaddi zakatahu. Seseorang yang rajin solat tapi tak mau bayar zakat. Duitnya banyak tapi tak pernah mau bayar zakat, dia kumpulin duitnya. Kebunnya luas, kebun sawitnya luas, ya, tanahnya luas, hasilnya banyak. Solat rajin, tak pernah tinggal berjamaah, ya, tapi zakat tak pernah dia keluarkan. Maka orang ini sia-sia solatnya, kata Nabi. Rajin solat tapi zakat tak pernah bayar, ini orang tak akan diterima solatnya. Makanya kaum bapak dan ibu, kalau seandainya Allah berikan rezeki yang lebih kepada kita, Allah berikan rezeki yang banyak kepada kita, dan kemudian sudah cukup untuk dibayar zakatnya, maka berikanlah zakat itu. Kepada siapa diberikan zakat? Tentunya kepada fakir dan miskin. Kalau nama zakat, kalau atas nama zakat, zakat itu tidak diberikan kepada anak yatim, Pak. Ya, kalau atas nama zakat tidak diberikan kepada anak, ya, kecuali anak yatim yang menerima itu atas nama miskin, boleh, bukan atas nama yatim. Karena di dalam Al-Quran tidak disebutkan bahwa anak yatim itu menerima dan termasuk asnafnya zakat. Tapi kalau dia dikelompokkan fakir ataupun miskin, nah, atas nama fakir ataupun miskin bisa diberikan. Kenapa? Karena anak yatim itu tanggungan setiap orang, tanggungan kita bersama, yang harus kita berikan santunan, yang harus kita bantu agar kehidupannya menjadi lebih baik. Nah, makanya Bapak Ibu hadirin sekalian, ini yang kedua, ya. Orang yang rajin solat tapi tak mau bayar zakat, hati-hati, solatmu tidak akan Allah terima. Karena zakat itu juga sebuah kewajiban. Makanya biasanya antara kalimat solat dengan zakat itu selalu beriringan, Pak. Ya, selalu beriringan. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, ya, beriringan. Makanya kalau satu tidak dilakukan, maka tentu kesempurnaan tidak akan didapatkan. Mudah-mudahan bagi kita semua yang Allah berikan banyak rezeki, bisa untuk membayar zakatnya. Ya, tak bisa Ustaz kalau setahun sekali sampai nunggu nisabnya. Ya, mana tahu setiap gajian kita mau memberikannya tidak apa-apa. Ya, umpama gaji kita 10 juta, berapa diberikan? 2,5%. Ya, kalau dia itu 1 juta berarti hanya 25.000 dikeluarkan. Ya, kalau 10 juta berapa? 200. Tidak ada banyak dah tu. Ya, jangan salah hitung Pak, 2,5%-nya rugi orang. Ya,
Ya, kadang ada juga yang salah ngitung 10 juta berapa zakatnya, 2,5 juta kata dia. Wah, rugi kawan dibuatnya. Akhirnya tak mau orang bayar zakat kan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, karena boleh ta'jiluz zakah, ya, mempercepat untuk memberikan zakat walaupun belum sampai pada nisabnya. Setiap kali kita panen sawit boleh dikeluarkan, ya, 2,5%, ya. Jadi setiap 1 juta nanti keluarkan 25.000. Supaya apa? Supaya harta kita itu bersih dan kemudian penuh berkah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kemudian yang ketiga, wa rajulun ya ummu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang mengimami masyarakat ataupun satu kaum, wa hum lahu karihun, tapi imam ini tidak disenangi, tidak disukai atau dibenci oleh jamaahnya. Wah, ini pun solatnya enggak diterima. Makmum merutuk galau kalau dia imamnya. Ya, makmum merutuk galau. Ngapalah itu pula imamnya kata dia. Nah, ikut teruslah imamnya. Merutuk panjang, bukan hanya satu orang saja. Tapi seluruh jamaah banyak yang merutuk kalau dia yang jadi imam. Nah, ini hati-hati. Ya, makanya ketika kita mau menjadi imam juga, ya, ada terkadang imam itu, Pak, tak mau diganti, Pak. Ya, belum lagi iqamah solat sudah duduk dia di mihrabnya, di sejadah imam itu. Wah, lah duduk di situ. Ya, jangan sampai tergantikan. Nah itu, ini yang tak boleh. Ya, jadi itu yang tak boleh. Ya, siapapun bisa menjadi imam kalau memang dia punya kemampuan. Ya, bukan berarti seolah-olah aku imam, aku yang ngatur. Tidak, ya. Makanya kalau imam itu model itu, saya yakin jamaah ini merutuk kalau itu. Jika ada seorang imam dibenci, tak disukai jamaah, tapi dia tetap ngotot jadi imam, nah ini hati-hati. Solat orang yang seperti ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi saya yakin kalau Ustaz Sulaiman yang jadi imam, ya jamaahnya senanglah galau. Ya tak, Bapak Ibu, ya. Nah, tahiyatnya agak lama dikit. Wah, itu komentar itu Ustaz. Ya, berarti agak dicepatin tahiyatnya, tapi bukan berarti dipotong, ya. Nah, dicepatin bacaannya kan itu. Ya, standar lah kan itu, ya. Ya, soalnya kita hidup itu kalau tidak ada yang mengkoreksinya, tidak ada yang berubah, Pak. Ya, kita hidup bisa lebih baik itu hasil dari koreksi orang lain. Kalau kita sendiri yang menilai, ya ada terkadang kita menilai diri sendiri menganggap semuanya baik, menganggap semuanya sempurna. Ya, tapi ketika datang komentar kritikan dari orang lain yang tidak bijaksana, tentunya marah. Yang bijaksana tentunya, oh iya, akan aku perbaiki supaya lebih baik lagi. Itulah, ya, berlapang dada ketika menerima kritikan orang lain. Tapi tak banyak yang mampu itu, Pak. Biasanya mayoritas orang yang dapat kritik itu enggak berlapang dada, muncul dendam dalam hatinya. Wah, aku tandain kau kan itu. Nah, yang mengkritik itu ditandoinya sampai kapanpun. Ya, besok kalau kau mati tidak kurus kau kata dia. Nah, ya jangan ya Ustaz, ya. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, wa rajulun mamlukun abikun. Seorang hamba yang lari dari tuannya. Nah, kalau ini enggak usah kita perpanjang karena tidak ada lagi hamba sekarang, ya. Yang ada hanya hamba Allah kan itu. Ya, tapi yang jelas tentunya ya seorang hamba yang lari dari Tuhannya, ya mungkin juga kan tidak diterima amalnya kan itu. Kita lanjutkan yang kelima, wa rajulun syaribul khamri mudminan. Seseorang yang terus-menerus minum khamar atau minum yang memabukkan. Keluarga sudah memberikan nasihat, memberikan arahan, memberikan masukan,
tak pernah dia dengarkan. Istrinya pun sudah sering, kalau model ini abang ceraikanlah aku, kata dia. Tiap balik ke rumah, ya, lah mabuk, lah oleng jalannya. Ya, macam mana mobil truk yang oleng itu, model itulah dia jalan setiap pulang ke rumah. Istrinya pun sudah mengatakan, hentikanlah bang, kalau model ini aku tak tahan, ceraikan aku. Tapi tak pernah dia dengarkan, tetap terus terulang, tidak ada hentinya. Maka orang yang seperti ini pun tidak akan Allah terima ibadah solatnya sampai kapanpun, kalau selalu minum minuman yang memabukkan. Dan kemudian orang yang minum memabukkan ini, andaikan pulang ke rumah, mana tahu bu, ada suaminya yang model itu balik. Kemudian ketika balik ke rumah, aku jatuhkan talakmu, kata dia. Maka jatuh talaknya pak, walaupun dia kondisi Kenapa? Karena mabuknya mabuk disengaja. Kalau mabuknya enggak disengaja, talaknya tidak jatuh. Tapi kalau mabuknya disengaja karena minum minuman yang memabukkan, menjatuhkan cerai kepada istrinya, maka cerainya itu dianggap sah. Ya, makanya kalau umpama ibu mendengar kalimat cerai dari suami, jangan biarkan. Kalau ibu biarkan, kemudian tidak ngomong dengan orang lain supaya diperbaiki, dan dia tidak mengucapkan kalimat rujuk, maka jika berhubungan itu dianggap zina. Nah, itu hati-hati ya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, 6 ya. Wa imra'atun zawjuha sakhitun 'alaiha. Nah, ini yang keenam, ini untuk kaum ibu ini. Seorang wanita yang suaminya itu marah kepadanya. Jadi kalau seorang wanita itu suaminya diam terus, marah terus, selama suaminya itu diam dan marah dengan istrinya, solat apapun istrinya tak akan Allah terima. Nah, ini hati-hati dengan marahnya suami bu ya. Ibu, bu, hati-hati dengan marahnya suami. Ya, tapi marah yang jelas juga kan itu. Kalau suami yang salah kemudian dia marah, itu beda lagi cerita ya. Ini tak ada sebab apapun dan kemudian pada akhirnya membuat suaminya marah, membuat suaminya merajuk. Ya, bahkan dalam hadis-hadis Nabi disebutkan, ketika seorang suami mengajak istrinya untuk melakukan hubungan suami istri, kemudian istrinya menolak, kemudian suaminya marah, sampai suami memaafkan, itu perempuan dapat laknat dari malaikat. Nah, jadi maksudnya ketika seorang istri itu mendapatkan marahnya suami, didiamkan oleh suami karena sebuah perbuatannya, selama itu masih berlangsung, maka solatnya tidak akan Allah terima. Ada tak yang tinggal satu rumah tapi tidak berteguran? Ada tak? Suami istri tinggal satu rumah ya, tapi tidak berteguran ya, hubungannya tak baik, ada enggak? Saya yakin ada juga lah itu ya. Iya, masak suaminya masak dewe, istrinya masak sendiri juga. Yang penting rumahnya tetap satu rumah. Iya, bedakah? Beda kamar. Kau dapurmu di sana, aku dapurmu di sini. Oh, ini yang gawat itu ya. Jadi kalau yang seperti ini nggak akan pernah dapat keberkahan hidup ini. Na'udzubillah. Mudah-mudahan jamaah kita yang hadir ini tidak ada yang model itu. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu-ibu usahakan, walaupun ibu yang salah, kalau itu kesalahan yang bukan fatal dilakukan seorang suami, maka cepat-cepatlah minta maaf kepada suamimu ya. Cepat-cepatlah minta maaf kepada suamimu,
Agar apa? Agar ibadah yang kamu lakukan itu tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau suamimu marah, murung, terus dibuatin kopi pun tak diminum lagi, ya, sampai kopinya dingin. Biasanya diminum, kondak kan itu. Dikasih makan pun tak dimakan lagi, ya. Diajak tidur pun duluan lah katanya. Nah, itu sudah, ya, mintalah maafnya. Jangan sampai biarkan itu berlarut-larut, pada akhirnya mendapatkan laknat dari malaikat. Na'udzubillah. Kemudian yang seterusnya, yang ke-7, wamra'atun sallat bighairi khimarin. Perempuan yang solat tanpa khimar. Apa itu tanpa khimar? Tanpa penutup kepala dan menutup auratnya. Kalau kita membuat, ya, di Indonesia ini kan ada telekung, ya, mukena. Kita membuat bahasa khimar itu mukena ataupun telekung. Tapi di luar negeri sana, Pak, tidak banyak orang yang pakai telekung, ya. Oh ya, orang-orang di luar sana itu tidak punya telekung. Mereka yang penting menutup aurat. Karena memakai mukena itu enggak wajib. Yang wajib itu menutup aurat. Ya, andaikan ibu-ibu mau sholat, ternyata enggak ada mukena, tapi menutup aurat, ya, kaos tangannya ada, kaos kakinya ada, kemudian jilbabnya pun menutup, pakaiannya pun menutup, maka boleh untuk sholat walaupun tidak pakai mukena, ya. Bahkan memakai mukena dalam sholat itu hukumnya haram, Bu. Ya, Bu, memakai mukena dalam sholat itu hukumnya haram. Ya, bapak-bapak yang merokok, ya, iya, orang yang merokok itu enggak boleh dibuat jadi imam, tidak sah solatnya, Pak. Ya, orang yang merokok itu tidak sah solatnya jika dibuat menjadi imam. Wah. Iya kan? Iya, orang yang merokok tidak sah dibuat jadi iya. Tunggu, sambil merokok macam mana kan? Nah, iya, sambil merokok. Ya, sama dengan perempuan tadi, haram hukumnya pakai mukena dalam solat. Paham maksudnya, Bu? Ketika sedang solat, tiba-tiba ibu di situlah baru pakai mukena, itu tak boleh, ya. Solatnya tidak sah. Bukan berarti pakai mukenanya. Kalau pakai mukena ketika mau solat, tak apa-apa. Yang tak boleh dalam dalam solat. Ya, dalam solat yang tak boleh. Ya, jangan salah paham, Bu, ya. Nah, kaget salah paham. Ya. Ya, sama dengan ketika saya sebutkan, ketika kita puasa di bulan Ramadan, hanya 3 solat yang wajib kita kerjakan. Bu, ketika kita puasa di bulan Ramadan, hanya 3 solat yang wajib kita kerjakan. Nah, ini pun jangan salah paham, Pak. Ketika kita puasa di bulan Ramadan, hanya 3 solat yang wajib kita kerjakan. Apa itu? Subuh, zuhur, asar. Cuman itu yang wajib kita kerjakan. Maghrib dengan isya itu kita nggak puasa lagi, sudah berbuka. Ya, maghrib dengan isya itu sudah berbuka. Yang kita kerjakan ketika puasa hanya nah, itu jangan salah paham itu, ya. Ya, kaget salah paham, ya. Iya, sama halnya dengan tidak sah solat jika imamnya kupiah hitam. Nah, tidak sah solat jika imamnya kupiah, iya, jika imamnya kupiah hitam, nggak sah solat itu. Sampai kapanpun solatnya tidak akan sah kalau imamnya kupiah hitam. Ya, ada yang mikir pula kan, apa jarang dicuci makanya tidak sah solatnya kan itu. Ya, maksudnya jika imamnya kupiah hitam itu, kalau kupiah hitam itulah diletakkan di depan, kita makmumnya. Iya, kapan sah solatnya? Sampai hari kiamat pun solatnya tidak akan sah. Jadi sebetulnya itu, ya, bahasa yang kita gunakan. Ya, terkadang kita menyebutkan sesuatu tapi tujuannya
Beda. Contoh, ketika kita memerintahkan seseorang, ya, matikan dulu air itu. Padahal bukan air yang dimaksud untuk dimatikan, mesin airnya. Itu tujuannya. Masak dulu nasi itu. Masak nasi dimasak lagi. Tapi maksudnya disebutkan nasi, tujuannya beras, kan itu. Jadi itu sebetulnya olahan kalimat baik. Makanya jangan cepat terpancing emosi. Kalau seandainya orang ngomong, dengarkan dulu, bagus ya, haram hukumnya mendoakan orang mati, kata dia. Wah, apa pula haram? Kami setiap ada yang meninggal, kami tahlilan, kami berdoa kok. Yang dia maksud itu mendoakan orang supaya mati. Itu yang haram. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini ya, seorang perempuan yang solat tanpa pakai penutup ataupun tidak menutup aurat, ini solatnya tidak akan Allah terima, karena tentunya membuka aurat yang perlu ditutup bagi kaum ibu itu selain wajah dan telapak tangan. Makanya kalau ibu sujud, jangan sampai kakinya terlihat di belakang. Ya, jangan sampai mukena ataupun sarung mukenanya itu terbuka sehingga kakinya terlihat. Kalau kita kaum laki-laki itu bebas, Pak. Ya, karena aurat kita itu ma bainas surrati war rukbah, antara pusat dan ya, cuman itu. Andaikan cuman pakai sarung kemudian disingkat sarungnya, yang penting bagian perut tertutup, bagian lutut tertutup, sudah sah. Tapi etikanya tidak ada, kan itu. Kalau perempuan semuanya aurat kecuali wajah dan telapak. Ya, makanya kalau melamar anak gadis, yang boleh dilihat itu telapak tangan dengan wajahnya. Ya, mana tahu yang dilamar itu pakai cadar. Ya, seorang laki-laki yang melamar di depan mahramnya itu boleh minta izin supaya cadarnya dibuka, supaya jangan seperti beli kucing dalam karung. Ya, kaget dikiranya cantik karena matanya nampak lentik. Ternyata setelah akad nikah dan kemudian sebelum itu cadar enggak dibuka, salah beli, salah ambil. Ternyata ketika cadar dibuka, ternyata giman, Mbak. Iya, apa itu giman? Gigi mancung. Nah, itu salah beli, kan? Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal imamul jair, pemimpin yang zalim. Ini sudah jelas ya. Pemimpin yang zalim itu juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah dan solatnya. Ya, mudah-mudahan jika kita jadi pemimpin, mudah-mudahan menjadi pemimpin yang adil. Ya, apalagi kita sekarang di Indonesia, khususnya daerah Sumatera ini sedang ditimpa musibah. Ya, saya tadi membaca sebuah berita, apakah itu benar atau tidak, ya mudah-mudahan tak benar ya. Ya, ada bantuan yang dikirim pada korban bencana, tapi tertulis di situ harga ya berasnya itu 1 kilonya itu Rp60.000 per 1 kilo ya, yang dikirim oleh pemerintah, sehingga tentunya ada pembengkakan anggaran. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadilah ya. Ya, mudah-mudahan itu hanya buatan-buatan orang saja, bukan fakta, kan itu. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wa rajulun la tanhahu salatuhu 'anil fahsya'i wal munkar. Seorang yang salat setiap hari, tapi salat itu tidak membuatnya terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Tiap hari solat tapi maksiatnya pun tiap hari, ini pun hati-hati, bisa solatnya tidak Allah terima, karena solat itu tidak membuatnya bisa tercegah dari perbuatan keji dan ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk dari 10 kelompok ini. Allah berikan kita kekuatan iman, mampu menghindari yang 10 macam ini. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semuanya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.